kematian husnul khatimah, kematian dengan taubat nasuha sebelum sakaratul maut adalah menempuh jalan-jalannya mau tidak mau, suka tidak suka. Karena Allah berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum." Nah, mungkin engkau membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan sebaliknya, fa'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Nah, mungkin engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Yang tahu baik buruk untuk makhluk, sebuah ciptaan, sebuah mahakarya adalah penciptanya. Yang tahu yang terbaik buat yang dia untuk apa diciptakan adalah sang penciptanya, yaitu sang Khaliq, yaitu Rabbuna Azza wa Jalla, jadi Allahu la ilaha illahu. Ini Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Mohon seluruh dai dan seluruh kita terjemahkan la ilaha illallah, jangan tiada Tuhan selain Allah lagi. Sudah, jangan terjemah itu lagi, sudah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, biar orang tidak rancu. Banyak Tuhan-Tuhan yang disembah, tapi semuanya batal, kecuali satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan selalu di hati, dan tidaklah mementingkan masalah ini kecuali yang hidupnya, nafasnya selalu menjadikan bagian dari nafas terbesarnya adalah membahas tauhid dan tauhid sampai dia dimatikan, sampai dimudahkan oleh Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir penutup hidupnya dengan la ilaha illallah, tauhid uluhiyah, maka pasti dia dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penelusuran yang menyeluruh dari seluruh saksi yang ada di bumi ini, ya, dan kitab-kitab yang tersebar dari para ulama, ternyata mengucapkan la ilaha illallah itu bukan sesuatu ketika sakaratul maut, ketika menjelang sakaratul maut, itu bukan sesuatu yang bisa di angan-angan semata, dihafal semata, ya, difokuskan semata, tidak. Ternyata jiwa, raga, lidah, lisan ini dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah ketika dia hidup menempuh jalan kematiannya, dia selalu meniti jalan la ilaha illallah, fokus pada ini, menempuh seluruh tariknya dengan harta dan jiwanya, dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkannya, sehingga Allah mudahkan penutupnya la ilaha illallah. Sangat sedikit yang bisa mengatakan ini di akhir penghujungnya, akhirnya dia bilang la ilaha illallah, setelah itu mengatakan barang daganganku. Penutupnya bukan la ilaha illallah. Penutup la ilaha illallah adalah sebelum dia gharghara sakaratul maut, benar-benar kalimat la ilaha illallah, tidak ada kalimat lain. Sehingga itu yang diulang-ulang ke seorang yang akan mendekati ajalnya. Dan dari sekarang, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi keluasan waktu, selalu bersama orang-orang yang menetapi dalam jalan menuju la ilaha illallah. Dan kitab ini adalah salah satu jalannya. Dan terbanyak kajian di masjid kita alhamdulillah adalah tentang la ilaha illallah, dari kitab tauhid, qawaidul arba', al-usulus sittah, bahkan hadis arba'in dimulai dengan hadis-hadis la ilaha illallah, dan juga thalathatul usul, dan terus ada hari satu minimal atau 2 hari dalam sepekan terus berputar-putar dalam tauhid. Apakah tidak bosan? Yang bosan dia tidak tahu makar Allah, tidak tahu godaan dari syaitan yang akan menggiringnya pelan-pelan, sehingga dia akan menyepelekan masalah la ilaha illallah ketika di penghujung hidupnya dia sudah terlalu jauh dari untuk menuju agar dia ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, karena tidak pernah membahas la ilaha illallah.
merasa cukup sekali kajian daurah, cukup la ilaha illallah. Padahal para masyayikh tulisannya, cek seluruh risalah Syekh bin Baz, semua tentang aqidah wa tauhid wa raddud al bid'ah, terus sampai meninggalnya beliau, sehingga terkenal dengan imamud da'wah fi hadzal zaman, imamud da'wah tauhid fi hadzal zaman, di zaman ini. Dan para imam yang menyerukan ini, kalau kita menyerukan selain ini, seruan kita hanya makan dan rizki dalam artian rizki yang disempitkan dalam masalah ma'isyah saja, padahal rizki lebih luas daripada itu. Ya. Maka rizki yang terbesar adalah nikmatul iman fil qalb, nikmat amar ma'ruf nahi munkar di hati ini, nikmat memudahkan Allah untuk lisannya mengatakan zikir, nikmat dari Allah, rizki terbesar salah satu dimudahkan pergerakan tangan kita dalam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sampai di bahwa iman kepada Allah mengandung 4 unsur, 4 perkara. Kita sudah selesai bahwa yang pertama, al-iman kepada Allah mengandung makna iman dengan keberadaan Allah, dengan wujud Allah. Kita selesai. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Ini pun selesai di pertemuan kemarin. Dan pertemuan kemarin yang ke-10 kita membahas sedikit tentang al-iman bi uluhiyatih, iman dengan uluhiyah Allah, yakni tauhid uluhiyah, mengesahkan bahwa Allah lah semata yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan kita semata. Yang keempat apa? Al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Semoga dimudahkan. Dan pembahasan jenazah kita pindah ke malam Selasa insyaallah, atau sesekali malam Sabtu, sehingga antara Riyadhus Shalihin dan ini bergantian. Jangan sampai pembahasan tauhid dikurangi jatahnya, bahaya. Nah, ketika minat hati kepada selain tauhid, Allah belokkan ke arah sana. Awas, hati-hati. Ketika minat kita kepada khilafiyah dicondongkan oleh Allah. Ketika minat kita paksakan, kita nikmatkan, ya, kita tetapkan di pembahasan akidah, tauhid dan berganti-ganti kitab, insyaallah Allah mudahkan kita mencapai kalimat di penghujung hidup kita, la ilaha illallah. Kita mengharapkan itu. Al-iman bi uluhiyati kemarin, ya, maksudnya adalah kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bi annahu wahdahu al-ilahul haq la syarikalah, yakni bahwa dialah semata yang dituhankan, yang disembah, yang satu-satunya hak yang disembah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya satupun. Wal ilah, kita sering bilang ilah, artinya apa? Al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Al-ma'bud, yang disembah. Jadi ilah, Tuhan, itu artinya yang disembah. Sehingga la ilaha illallah diterjemahkan apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Tuhan bagi yang jarang membahas masalah tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, Tuhan itu adalah pencipta, Sang Maha Pencipta, kebanyakan, ya, tidak lebih dari itu. Nggak percaya, cek. Ini. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah kalimat ilah yang dari kata ma'luh, yang berasal, yang artinya ma'bud, yang disembah, sehingga kalimat la ilaha illallah ada kalimat hak pun yang dihapus, ya, isi atau khobar la an-nafiyah. Asalnya apa? La ilaha haqqun illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Sebagian ditambah dengan bihaqqin, ba-nya penguat, la ilaha la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah hak secara hak kecuali Allah. Allah lafzul jalalah sebagai di sini karena lafadznya marfu', sebelumnya adalah, maka dia sebagai badal, yakni badal dari seluruh ilah yang batal disembah, hanya Allah saja yang berhak disembah. Biasakan ta'zimkan di hati, la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Semua sesembahan batal kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman, secara kecintaan dan pengagungan, ya. Dalilnya adalah wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Huwar rahmanur rahim, Dialah ar-Rahman yang memiliki rahmah untuk orang-orang kafir dan beriman, dan ar-Rahim, dan sangat penyayang kepada orang beriman. Wa qala ta'ala, dari surat Al-Baqarah ayat 163, juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, Dia siapa? Allah. Yang bersaksi bahwa tentang uluhiyah Allah satu hanyalah Allah, wal malaikatu, dan para malaikatnya seluruhnya, wa ulul ilmi qaiman bil qisti, dan para ahli ilmu yang teguh, ya, dengan kebenaran, termasuk penuntut ilmunya, termasuk orang yang mengejar-ngejar ilmu tersebut dengan kejujuran di hati, niat yang jujur. Niat yang jujur akan menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh, yang maksimal menempuh jalan kami, pasti kami tunjukkan. Hanya saja jalan yang maksimal. Kok bisa? Ketika dibentokkan, antara jabatan dengan hak, dia milih jabatan, walaupun 1% dari 99%. Dari situ mulai dibelokkan oleh Allah, karena dia memilih selain Allah, atau dia memilih harta daripada al-haq, atau dia memilih wanita daripada al-haq, atau dia memilih keluarga dan anak dan saudaranya dan kaumnya dan seterusnya, kekuasaannya, kerajaannya, seperti Heraklius. Allah belokkan sejauh-jauhnya sesuai dia menjauh dari al-haq. Oleh karena itu, hanya penuntut ilmu yang disampaikan oleh Allah kepada tujuannya yang jujur, ikhlas, sejujur-jujurnya dalam niatnya, membuang dan membersihkan seluruh apa yang menghalangi dia dari ta'abbudan wa ta'diman wa hubban ilallah, dari beribadah dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwal azizul hakim, dialah, ya, dialah yang tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Dia. Dia adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, dan Al-Hakim, dan maha bijaksana. Wa kullu mattakhadha ilahan wa kullu mattukhidha, karena ma adalah untuk ghairu aqil, dan segala apa-apa yang diambil ilahan sebagai ilah, sebagai Tuhan, ma'allah, bersama Allah, yu'bad min dunillah, dia disembah selain Allah, fa uluhiyatu batilah, maka ketuhanannya, keilahiyahnya batal. Semua yang disembah selain Allah, dia adalah uluhiyah yang batal, karena Allah tidak menetapkannya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haq, itu karena Allah sajalah yang Dia yang maha hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan segala apa yang diseru selain Dia adalah batil, wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan hanya Allah sajalah Dia yang maha al-ali, maha tinggi, al-kabir, dan maha besar. Wa tasmiyatuha alihah la yu'tiha haqqul uluhiyah, la yu'tiha haqqul uluhiyah. Qala Allah Ta'ala fil Lat wal Uzza wa Manat, dan penamaan Tuhan yang Dia berikan hak uluhiyah kepadanya, Allah katakan tentang Lat, ya, tentang Uzza, tentang Manat. Ini Tuhan terbesar, atau berhala terbesar, Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy di dalam Masjidil Haram. Allah katakan tentang tiga ini, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum, dia
Ya, berhala-berhala ini itu hanya nama-nama yang kalian beri nama sendiri dan bapak-bapak kalian beri nama sendiri tanpa dalil sama sekali. Jangan nisbatkan itu kepada Ibrahim, jangan nisbatkan itu kepada Ismail, apalagi menisbatkan itu kepada Allah. Mana dalil antum? Enggak ada, wahai orang Quraisy. Ma nazzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkannya ya, dengan sultan dan dengan kekuatan. Wa qala an Yusuf annahu qala li sahibai sijn. Dan Allah berfirman tentang masalah Yusuf ya, ketika di dalam penjara kepada dua teman yang di penjara. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan ya, yang tersebar itu lebih baik daripada Allah yang maha satu dan maha qahar ya, yang maha mengendalikan semuanya. Ma ta'buduna min duni, apa-apa yang kalian sembah selain Allah, illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum, sama kata Yusuf, kecuali hanya nama-nama yang kalian dan bapak kalian beri nama sendiri. Ini zaman Nabi Yusuf sebelum zaman Fir'aun. Dan ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan hal tersebut sama sekali. Walihada kanatir rusul alaihi wassalatu wassalam, oleh karena itu para rusul semuanya, semoga salawat dan keselamatan untuk mereka semua, yaquluna li aqwamihim, mereka semuanya mengatakan, menyerukan kepada kaumnya, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min dunihi ma lakum min ilahin ghairuh, ya, kalian tidak punya sesembahan selain Dia. Walakin, tetapi abadzalikal musyrikun, selalu orang musyrik yang menyekutukan Allah menolak. Kalau kita telusuri di zaman kita kiaskan dan di kitab-kitab, mirip tidak alasannya, mirip dan tidak jauh beda ya, mirip dan tidak jauh beda. Pertama, ada kekuasaan, misal kuburan disembah-sembah. Kenapa? Karena menghasilkan uang masuknya, ya kan, dijadikan wisata religi. Bangun masjid megah, tanam di situ Syekh Fulan, nah nama siapa, pokoknya jadi makam keramat, mengunjungnya dikenai biaya dan seterusnya, dan seterusnya, mirip walaupun tidak sama. Dan akhirnya syaitan dan tentaranya, yang iblis tentaranya, ingat di hadis-hadis yang sahih, ketika kita wal'iyadzubillah hamba Allah, anak Adam, semakin jauh dari Allah, semakin syirik dan syirik, semakin permintaan kita dimudahkan, istidrojan dari Allah. Ketika ikhlas, mancing cuma dapat satu sehari, malaikat sampai sedih. Ingat hadisnya, ketika menyebut nama berhalanya dapat terus, sampai malaikat aja, ya Allah kenapa? Maka Allah, malaikat yang mengeluh, dibukakan takbir. Ini yang dijanjikan, yang ditunggu orang tadi yang menyebut Allah tapi hanya jauh sedikit. Surganya Allah yang seluas langit dan bumi, sehingga benar-benar hidup itu ujian. Sedikit yang benar-benar mengenal Allah, kemudian bertahan untuk pengenalannya kepada Allah dengan seluruh amalannya yang membuat dia istiqomah. Jadi menjauhi syubhat-syubhat, menjauhi yang mengarahkan hati, yamil, mengarah ke yang lain selain Allah, jauh sejauh-jauhnya. Karena al-qalbu dha'if wa syubhat khataha, hati lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Jangan dekat-dekat dengan api, takut tersambar. Dan sedikitnya manis rezeki dari Allah itu tidak memadharati seorang hamba, dan juga tidak memuliakannya di depan Allah, karena sudah ditulis ini hak antum di Lauhul Mahfuz, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Yang memuliakan atau menghinakan ketaatan antum, ketaatan kita kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Sedangkan rezeki tidak ada, rezeki yang mencukupi
sandang pangan papannya tidak dihisab, tidak ditanyakan. Yang lebih dari itu yang ditanyakan. Yang lebih dari itu yang ditanyakan. Untuk apa? Yang cukup makan dan seterusnya, asal halal bebas kita. Yang lebih dari itu, yang fadlun, yang kelebihan, yang pasti akan ditanya, dipereteli rupiah per rupiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita di yaumul hisab, di hari hisab, dengan hisab yang mudah. Bahkan semoga kita tanpa hisab dimudahkan oleh Allah. Seluruh kaum musyrikin selalu menolak ajakan para nabi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min dunillahi aliha. Dan mereka selalu menyembah selain Allah tuhan-tuhan yang banyak. Ya'budunahum ma'allahi ta'ala. Mereka menyembah mereka, yani mereka menyembah tuhan-tuhan yang mereka buat sendiri, beri nama sendiri. Yang penting hati tenang. Ya, yang penting ketika doa dikabulkan tanpa mengikuti jejak yang terbaik dari sebelumnya, karena Allah ingat pasti mengirimkan setelah Adam orang-orang yang berada di depan kita sebagai syahid, saksi nanti di depan Allah bahwa dia hati kecil antum, hati kecil kita, hati nurani kita, dia yang benar. Tapi kenapa engkau tidak mengikutinya? Wahai fulan binti fulan atau bin fulana, kita dipanggil dengan nama ibu kita nanti, bukan bapak kita di akhirat. Fulan bin fulana, kenapa engkau tidak ikuti dia? Hatimu dulu mengatakan dia yang benar kan? Dengan seluruh burhan yang saya datangkan dari dia, dengan dia sebagai syahid, syahidan alaikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh rasul dan yang semacam rasul dari para murid-murid rasul atau para ulamanya di zaman para rasul meninggal, pasti sudah diberi burhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua tanpa terkecuali. Wa yastansiruna bihim wa yastaghithun, dan mereka minta tolong kepada tuhan-tuhan mereka dan meminta bahkan istighatsah. Istighatsah coba. Ya, istighatsah itu adalah meminta kepada Allah ketika kita dalam kondisi hancur sehancur-hancurnya. Orang kaum musyrikin ketika di laut, istighatsahnya kepada Allah semata, enggak ada lagi berhalanya, tenggelam. Itu tenggelam karena badai. Sudah enggak ada apa lagi, dia tahu ada ilah di sana. Karena dia menjadikan berhala-berhala itu sebagai apa? Wasilah asalnya. Dan terus berkembang karena kebodohan. Wasilah menjadi tujuan. Dia masuk syirik besar tanpa disadari atau disadari. Karena ketika sudah menjadi seperti Abu Jahal, pimpinan kaumnya, ya, tahu Muhammad benar. Buktinya apa? Hadis yang mengatakan nguping-nguping nikmat bacaan Nabi SAW ketika sholat malam. Begitu juga Abu Sufyan dan yang lainnya, para pemimpin. Tapi kenapa berat meninggalkan? Karena nanti harus semuanya sama rata di depan Nabi. Nggak ada lagi pimpinan, disamakan. Yang beda hanya di depan Allah takwa dan takwa. Terkadang kekuasaan, terkadang kecintaan kepada peninggalan nenek moyang, kecintaan kepada peninggalan nenek moyang melebihi kecintaan kepada Allah. Ini menjadi ujian dia sampai matinya seperti Abu Thalib. Waliyadzubillah. Tahu kebenaran, tapi kecintaan kepada sesuatu melebihi kecintaan kepada Allah, ini bisa menjadi ujian manusia di akhir hayat hidupnya untuk tidak mengatakan la ilaha illallah. Wa qad abtala Allah ta'ala ittikhadal musyrikin hadhihi al-alihah bi burhanaini aqlain atau aqliyain. Allah telah membatalkan seluruh apa yang mereka ambil dari orang-orang musyrikin sebagai Tuhan dengan dua burhan penjelasan yang masuk akal, dengan dalil akal. Yang pertama, al-awwal, annahu laysa fi hadhihi al-alihati allati takhadhuha syai'un min khasa'isil uluhiyyah, bahwa tidak ada pada Tuhan-Tuhan ini seluruhnya yang mereka ambil sebagai Tuhan sesuatu dari kekhususan Tuhan. Ya, pertama, patung ini bisa apa?
Bisa apa? Kalau saya doa kepada dia langsung ada emas di bantal. Coba yang lain. Enggak, antum aja yang karena ketua kaum, iblis masukkan emas di situ, istidrajan lak, untuk menipu sekalian. Kalau ya semuanya seperti itu, masya Allah, nggak ada riwayat sama sekali. Ya, sampai harus berdoa ribuan kali sampai benar-benar syirik, baru kasih dikit kunting koin sama syaitan. Waliyadzubillah. Ya, semakin jauh, semakin tenggelam ke syirik, semakin ada hasilnya dari keharaman dan hati tidak akan tenang. Seluruh tatabbu istiqra di kitab-kitab yang tobat dari ini berat sekali. Pertobatannya berat sekali dari kesyirikan yang seperti ini. Berat sekali. Berbeda dengan dia dari kecil memang terbawa arus kaumnya, belum datang burhan kepada dia, kemudian datang dipilihkan ini yang benar, ini yang salah. Hatinya secara fitrah memilih yang benar dengan segala konsekuensinya pasti. Hampir nggak ada yang menetapi agama yang hak ini kecuali diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat di awal bahkan sampai akhirnya. Kita pun sama, siap-siap menerima ujian yang terberat di sakaratul maut sebagai balasan terbaik, pengampunan terbaik, pengampunan terbesar adalah di sakaratul maut. Dan menuju itu kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Nah, mempersiapkannya dari sekarang, mumpung masih sehat, mumpung mempunyai waktu luang. Dan Tuhan-Tuhan ini yang mereka tuhankan tidak punya satupun kekhususian sebagai Tuhan. Ya, ini mereka adalah makhluk diciptakan. Siapa yang menciptakan? Mereka sendiri. Dibangun-bangun, dipahat-pahat. Mereka la takhluk. Mereka tidak mau menciptakan, bahkan diciptakan patungnya oleh kalian. Kalau kalian sembah, kalian ciptakan sendiri, buat sendiri, sembah sendiri, diberi nama sendiri juga. Wala tajlibu naf'an li'abidiha, dan juga tidak mendatangkan kemanfaatan kepada penyembahnya. Mana buktinya? Sampai keliling sholat-sholat telanjang di zaman Nabi SAW ketika sebelum masuk diberi wahyu. Ya, sholatnya di dalamnya telanjang, perempuan, kemudian laki-laki juga ada khususan. Seperti sampai sekarang masih ada kan golongan-golongan yang kalau ibadah telanjang bareng-bareng pimpinannya dan sektenya. Waliyadzubillah. Ya, iblis dan tentaranya benar-benar menipu mereka sejauh-jauhnya. Dan dorornya nggak main-main, kuat sekali. Wala tadfa'u anhum dararan, dan mereka yang mereka ciptakan ini dari berhala-berhala tidak memberikan doror juga, ya, tidak memberikan doror juga, nggak bisa mukul kita, nggak bisa memberikan kita penyakit juga, dan yang lainnya. Wala tamliku lahum hayatan, dan juga tidak mau memegang kehidupan kita sama sekali. Ya. Tidak bisa menghidupkan kita, tidak bisa mematikan kita. Wala mautan, dan tidak mau kematian. Wala yamlikuna syai'an minas samawat, dan juga tidak memiliki sebagian pun, sekecil pun dari langit. Tidak ada. Mereka punya malaikat, punya bintang, punya rembulan, punya apa lagi yang ada di langit-langit. Tidak memiliki sama sekali mereka yang mereka sembah ini. Wala yusyarikuna fi, dan juga tidak berseteru di situ, tidak berserikat di situ. Allah berfirman tentang masalah ini di surat Al-Furqan ayat 3, wattakhadhu min dunihi alihatan. Mereka orang-orang musyrik menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan, la yakhluquna syai'an, yang mereka tidak menciptakan sesuatu, wa hum yukhlaqun, bahkan yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh mereka sendiri. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, dan tidak memiliki untuk diri mereka sendiri saja manfaat dan doror, nggak bisa megang. Kenapa? Pegang kapak hancur, ya, seperti Ibrahim alaihissalam, didorong bareng-bareng jatuh, brak, hancur, nggak bisa cegah doror bagi mereka sendiri. Kok bisa disembah? Memberi manfaat juga nggak bisa. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka tidak memiliki, ya, tidak mempunyai, memiliki, menguasai kepada kita kematian,
tidak juga kehidupan dan juga hari kebangkitan. Wa qala ta'ala ud'u alladziina za'amtum min dunillah, katakan ud'u alladziina za'amtum min dunillah, serulah mereka orang-orang yang menganggap kalian selain Allah. Ini ud'u alladziina za'amtum min dunillah, ya, serulah wahai orang-orang musyrik yang kalian anggap mereka ini, tapi itu selain Allah, ya, syaratnya selain Allah. Semua yang selain Allah yang kalian seru, kalian berdoa kepadanya, kalian meminta kepadanya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat, mereka tidak memiliki sekecil biji sawi pun di langit-langit, wala fil ard, dan juga tidak di bumi juga, wa ma lahum fihima min syirkin, dan juga tidak punya kuasa bersama di langit dan bumi dengan yang lainnya, wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka juga tidak secara zahirnya tidak ada apa-apanya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu, dan tidak ada yang berhak memberi syafaat di sisi Allah kecuali mereka yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Saba ayat 22-23. Dan juga Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka, ya, menyekutukan Allah dengan apa-apa yang mereka buat sendiri, wa hum yukhlaqun, dan mereka diciptakan, wala yastati'una lahum nasran, dan mereka tidak mempunyai pertolongan, wala anfusahum, untuk diri mereka sendiri, yang surun, yang mereka bisa tolong di sini nggak bisa, kok disembah. Wa idza kana sadihi hal tilkal alihah, jika ini adalah halatil kaliyah, hal sebagai khabarnya, ya, khabar kana, dan jika ini sebagai kondisi Tuhan-Tuhan itu yang kalian sembah, fa inna ittikhadhaha alihatan, maka sesungguhnya pengambilannya sebagai Tuhan-Tuhan min asfahis safah, dari kebodohan yang paling bodoh, dari kecerobohan yang paling ceroboh, wa abtalal batil, wa abtalil batil, dan dari kebatilan yang paling batil, kata Syekh Utsaimin. Dan ini benar. Dan walhamdulillah, jangan sampai Allah menjadikan kita atau keturunan kita menjadi penyembah-penyembah mereka yang mereka ciptakan sendiri seperti ini. Maka doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan terus disambung seluruh nabi-nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita untuk berdoa dengan ini, Rabbi junubni, ya Rabb, Tuhanku, ujnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan keturunan-keturunanku seluruhnya, an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Ini Tuhan-Tuhan selain Allah dengan segala bentuknya, dengan berdoa kepada selain Allah, ke kuburan, ke wali yang sudah mati, ke pohon, dan seterusnya yang semakna ini, yang membuat kita keluar dari ketauhid dan uluhiyah. Kita harus berdoa ini terus, Rabbi junubni wa bani an na'budal asnam, Allahumma aslih li fi dzurriyyati wa ahli wa mali. Ya, diulang-ulang terus, seakan-akan kita tidak ada jaminan untuk dijamin agar tidak terkena kesyirikan kita dan keturunan kita. Jangan merasa aman, jangan pernah merasa aman, tapi merasa beroja terus, berharap terus, dan takut tidak dikabulkan karena kebanyaknya maksiat kita, banyaknya penghalang doa-doa dari dikabulkannya doa. Yang kedua, belum ada, Masya Allah. Yang pertama tadi, ya, pengambilan orang-orang musyrikin yang mereka buat sebagai Tuhan sendiri dengan dua burhan akal, ya, penjelasan akal dari Allah sendiri. Yang pertama beres. Yang kedua, anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah wahdahu ar-rabb al-khaliq alladhi bi yadihi malakut kulli syai'. Bahwa mereka orang-orang musyrik dulunya menetapkan bahwa Allah lah ya semata Rabb, ya Tuhan yang menciptakan, yang di tangannya segala kekuasaan
wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dia yang menitipkan dan tidak dititipkan. Wa hadha yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyah kama wahhaduhu bir rububiyyah. Dan ini berkonsekuensi, yaitu mengharuskan agar mereka yang menetapkan rububiyahnya, semua orang menetapkan rububiyah, iya, tanpa terkecuali. Yang menetapkan dengan lisannya saya tidak percaya Tuhan, itu hanya lisannya. Kok bisa kita percaya mulutnya atau percaya Allah? Percaya Allah. Kita percaya mulutnya atau penelusuran dari orang-orang yang jujur dalam penelusurannya, kita percaya mereka. Sedang mulut di depan seperti ini, di depan kita saya tidak bertuhan. Ketika mau pergi ke langit menjadi astronot, mau meriksa pesawat-pesawat mereka, apa yang mereka lakukan? Karena takut mati, di depan foto para astronot lama-lama diam, ya. Dan riwayat-riwayat mengatakan ternyata mereka menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa. Dia tidak tahu apa saja. Dia nggak bisa menyebutkan dengan benar saja nuraninya, bahwa jiwanya sebenarnya bersandar kepada hal tersebut yang dia nggak bisa menyebutkan saja, bahwa itu adalah Rabbul Alamin yang membuat hatinya tenang. Dia nggak bisa aja, nggak punya ilmunya untuk menetapkan rububiyah Allah, yang orang paling bodoh pun menetapkannya, yang paling syirik pun menetapkannya. Hanya orang-orang ateis yang bodoh terbodoh nggak mau menetapkan mulutnya, tetapi hati pergerakannya mengatakannya. Ketika turun dari terjun payung, oh my God, ya Tuhanku, terucap tanpa dia sadari. Dan seterusnya, seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengatakan paling lancang, saya Tuhanmu yang tertinggi, nggak ada Tuhan yang lebih tinggi dariku. Tapi sebelum ujung ajalnya baru mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Bani Israil, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Bani Israil. Rabbnya Musa, Harun dan Bani Israil. Ya, nurani, kejujuran nurani itu nggak bisa dibohongi. Tapi tidak cukup. Itu rububiyah saja baru. Kita diciptakan di atas itu. Tapi ada konsekuensi setelah balik. Kita wajib. Konsekuensinya adalah menjalankan konsekuensi dari rububiyah, sang Khalik, sang pencipta kita, yang memberi kita rizki, yang mengatur seluruh urusan kita dan semesta alam, untuk mengikuti segala perintahnya. Karena kita diberikan hak untuk hidup di bumi ini, maka kita juga wajib menuntut atau memenuhi hak-hak Allah untuk kita, yaitu an na'budallah wa la nusyrika bihi syai'an, yaitu untuk beribadahi Allah semata tanpa mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ini konsekuensi dari tauhid rububiyah yang seluruh manusia menetapkannya. Wa hadza yastalzimu ini sudah Allah berfirman masalah ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, jarang-jarang khitabnya ke manusia tapi perintahnya tauhid uluhiyah. Ya, biasanya khitabnya kepada kaum mukminin, baru perintahnya uluhiyah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Dulu kita ujian di sini pada salah ketika mahasiswa. Dari dalil ini. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita hafal, ya, tapi jarang yang mau mentafakurinya. Wahai manusia semuanya, sembahlah Allah Rabb kalian yang Dia menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, yang Dia menjadikan bumi firasyan, sebagai hamparan untuk kalian tidur, ya, untuk ranjang kalian. Bumi ini ranjang kita, diguncang gempa, dihancurkan banjir, ya pindah ke tempat yang lebih nyaman. Bumi ini semuanya adalah tempat kita tidur, tempat firasy kita, ranjang kasur kita. Nggak usah takut. Di atas daun, dalam buah, di atas pohon kelapa, ada kan rumah-rumah pohon dan pohon-pohon yang lainnya, ya seluruh kabilah sudah ada, bisa kita lihat di YouTube dan kitab-kitab semuanya. Hamparan bumi ini adalah tempat tidur manusia seluruhnya. Was-samaa binaan, dan langit adalah bangunan-bangunannya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit air. Fa akhraja bihi, dan mengeluarkan dengan air tersebut
minats tsamarat, dari seluruh buah-buahan, rizqun lakum, untuk rizki kalian semua. Fala taj'alu lillah andadan wa antum ta'lamun, maka jangan sekutukan Allah dengan apapun sebagai tandingannya, sedangkan dan dalam kondisi kalian mengetahuinya. Kalian tahu itu tidak boleh, tapi diterjang. Kalian tahu Nuh benar, tapi berat. Kalian tahu Musa benar, tapi berat. Kalian tahu Hud, Saleh, Syuaib, dan seluruhnya para nabi yang telah diutus Allah benar adanya, benar syariatnya, orang yang terbaik di antara kita. Tidak ada lagi penghalang kecuali kesombongan rata-rata dan kecintaan kepada sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah, sehingga Allah palingkan dengan kematiannya yang tidak ditutup dengan taubatan nasuha dan la ilaha illallah waliyadzubillah. Yang terakhir, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Dan juga kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, maka mereka jelas jawabannya. Dan juga Allah berfirman, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi, aman yamliku sam'a wal absar, atau apakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, wa man yudabbirul amr, dan yang mengatur seluruh urusan. Siapa? Fasayaqulun Allah, mereka semua sepakat mengatakan Allah. Allah itu tauhid rububiyah. Faqul afala tattaqun, katakan kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah terus? Fadzalikumullahu rabbukumul haq, itulah Allah Rabb kalian yang hak. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, maka apalagi setelah hak kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana lagi mereka akan dipalingkan atau diarahkan. Ya. Semoga ini bermanfaat. Ini bagian kandungan ketiga dari makna atau esensi kandungan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setelah beriman kepada keberadaan Allah, wujud Allah, kemudian beribadah atau beriman kepada rububiyah Allah, ini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah mengatur segalanya setelah itu, dan konsekuensinya adalah tauhidul uluhiyah ini yang ketiga. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya, di konsekuensi berikutnya adalah beriman kepada seluruh nama-nama dan sifatnya. Ini pelengkapnya ya. Dalam kitab-kitab yang lain uluhiyah dan asma wa sifat satu kesatuan. Nah, dipisah oleh para ulama karena apa? Karena penyelewengan kepada asma wa sifat terlalu jauh, sehingga dibuat bab sendiri. Ya, dibuat bab sendiri. Sebenarnya ini masuk kepada tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa? Karena yang menafikan asma Allah kafir. Kesepakatan Ahlus Sunnah, dan mereka adalah orang Jahmiyah, ya, dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.